Selamat pagi untuk kita semua, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai tarif pajak dan untung pajak. Saya sebagai pemateri pertama, atas nama Lucia Anita Palmalani Maing, NIM 2020-017097. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tarif pajak yang berkaitan dengan definisi-definisi tarif pajak. Langsung saja, kita ketahui sendiri bahwa tarif pajak diambil dari dua kata, yakni tarif dan pajak. Tarif sendiri berarti besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Wajib pajak di sini berarti pelaku yang membayar pajak. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak kepada negara. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi wajib pajak atau pelaku pajak tinggal membayarnya kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amirnudin. Tarif pajak ialah ketentuan persentase atau jumlah dalam bentuk rupiah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Yang berikut menurut Profesor Supramono dan Teresia Woro Damayanti, bahwa tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir menurut Dwi Sunar Prasetyono, bahwa tarif pajak adalah dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Fungsi budget sama halnya dengan fungsi anggaran, yang terdiri dari 3 fungsi, yakni fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi mengatur sama halnya dengan fungsi regulasi. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Yohana Gabrielis Muramaing, NIM 2020-017095, sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang struktural tarif pajak. Struktural tarif pajak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tarif progresif atau penghasilan. Tarif progresif atau penghasilan merupakan pungutan pajak yang mana presentasi akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif merupakan tarif pajak yang presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, atau presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajak semakin meningkat. Yang ketiga, tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional atau sebanding merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau regresif merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fordianus Kunabeda, NIM 2018-017068. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak dan keuntungan pajak.
tarif 1% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah diubah menjadi 0,5% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Keuntungan pajak. Pemerintah memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM menjadi berkembang, menjaga aliran keuangan sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Selanjutnya, keuntungan pajak penghasilan final UMKM. Yang pertama, UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena pajak penghasilan final, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan dengan tarif. Yang kedua, bisa mengurangi beban para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang terjun sebagai wirausaha, jadi tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi. Yang keempat, dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak. Yang kelima, UMKM bisa naik kelas karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, waktu membayar pajak dapat menjadi jalan bagi mereka yang memperoleh akses permodalan lewat bank. Sekian dari saya. Ya, saya Basilius Agung Rismanto Kuncoro dengan NIM 2017161. Sini saya akan menjelaskan cara perhitungan pajak UMKM. Perhitungan pajak 1%, perbandingannya 0,5%. Perhitungan PPh final 1%, perbandingannya 0,5%. Dari sini perhitungan pajak. Tuan Firdaus memiliki usaha kecil sebagai pedagang dengan omset sebulan 15 juta. Yang artinya jika 15 juta merupakan omset Juni yang akan dibayar Juli ini, maka perhitungan masih menggunakan tarif 1% dikali 15 juta yang dapat 150.000. Untuk omset Juli yang disetorkan Agustus, maka 0,5% dikali 15 juta sama dengan 75.000. Perkenalkan, nama saya Tiffany. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan pajak UMKM. Sebelumnya, kami menggunakan perhitungan pajak UMKM PPh final. Cara perhitungan pajak UMKM terdiri dari dua, yaitu perhitungan pajak dan perhitungan PPh final. Jika kita ingin melakukan perhitungan pajak, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tarif pajaknya berapa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tarif pajak penghasilan final sebesar 1%. Contohnya, Tuan Firdaus memiliki usaha kecil dengan omset sebulan 15 juta. Cara perhitungannya, 1% kita kalikan 15 juta mendapatkan hasil 150.000. Namun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif pajak yang baru, yaitu sebesar 0,5%. Maka perhitungan pajak Tuan Firdaus dapat dihitung 0,5%, kita kalikan 15 juta mendapatkan hasil 75.000. Perhitungan PPh final. Contohnya, Tuan Firdaus mengantongi omset sebesar 700 juta per tahun. Kemudian ternyata istrinya memiliki usaha salon dengan omset 500 juta per tahun. Keduanya belum memiliki anak. Untuk melakukan perhitungan tersebut, kita harus menggabungkan kedua omset tersebut, yaitu omset Tuan Firdaus dan istrinya, yaitu 700 juta ditambahkan 500 juta mendapatkan hasil 1.200.000.000 juta. Setelah itu, kita melakukan perhitungan menggunakan tarif 1%. Dengan cara perhitungan 1%, kita kalikan dengan total gabungan omset, yaitu 1.200.000.000 juta, mendapatkan hasil 12 juta untuk PPh per tahun. Jika kita ingin menghitung per bulan, PPh per bulannya, maka 12 juta kita bagikan dengan 12, yaitu 1 juta untuk PPh per bulannya. Jika kita menggunakan
tarif pajak yang baru yaitu 0,5%, maka perhitungannya 1% bisa kita ganti dengan 0,5%. Itulah cara perhitungan pajak dan perhitungan PPh final. Dalam hal tersebut, wajib pajak mendapatkan keuntungan 0,5% yang awalnya tarif pajak 1% dipangkas menjadi 0,5% oleh pemerintah dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.